Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin kita sudah libur ya anak-anak ya. Alhamdulillah sudah libur sehari lumayan ya. Nah sekarang langsung saja kita belajar tematik. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang langsung saja Ustazah akan menjelaskan materi tematik yang masih belum selesai ya. Jadi nanti ini akan Ustazah rangkum satu subtema ya. Jadi sepertinya video ini akan panjang durasinya. Silahkan anak-anak simak ya. Langsung saja Ustazah mulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang satuan tidak baku ya. Ada jengkal, depa, hasta, dan juga langkah. Ada beberapa yang sudah paham ya anak-anak ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada juga beberapa yang masih belum paham, sehingga Ustazah berikan tugas kemarin itu ya ketika di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang keenam di subtema ketiga. Amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar keluarga Udin ya. Ada bapak, ibu, kakak Mutiara dan juga Udin yang paling kecil. Nah, di sini kita akan mengenal kata tentang lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, dan yang terpendek. Contohnya, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Coba lihat ya nih. Ayah Udin lebih tinggi daripada ibu. Karena di sini posisinya ayah Udin itu adalah orang yang tertinggi, adalah orang yang paling tinggi di antara keluarga yang lain. Nah, kemudian coba kita isi titik-titik ini ya anak-anak ya. Nah, ini ayah Udin lebih titik-titik daripada kakak Udin. Jawabannya mana? Kita ambil jawaban dari kotak-kotak ini. Ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Jawabannya adalah, coba kita lihat lagi gambarnya. Nih, ayah Udin lebih tinggi daripada kakak Udin. Kan di sini posisinya ayah Udin adalah orang yang paling tinggi. Jadi kita isi di bawahnya, ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Kemudian yang kedua, kakak Udin lebih pendek dari ibu. Nah, nih kita lihat lagi gambarnya anak-anak. Kakak Udin, titik-titik. Nah, kakak Udin lebih titik-titik dari ibu. Mana gambarnya tadi ya? Nah, nih. Kakak Udin titik-titik lebih titik-titik daripada ibu. Di sini kakak Udin posisinya adalah orang yang lebih pendek daripada ibu. Jadi kita isi dengan kata lebih pendek. Selanjutnya, Udin titik-titik di keluarga. Udin terpendek ya. Udin terpendek jawabannya. Karena Udin di sini posisinya adalah orang yang lebih pendek, orang yang terpendek dibandingkan ayah, ibu, dan juga Kak Mutiara. Nah, Udin terpendek di keluarga. Terpendek di keluarga. Ayah Udin titik-titik di keluarganya. Nah, kalau ayah Udin tertinggi. Selanjutnya, sepeda Udin titik-titik daripada mobil mainannya. Kita lihat lagi sepeda Udin. Sepeda Udin titik-titik daripada mobil mainannya. Nah, ini ya, ini sepeda Udin, ini mobil mainannya. Sepeda Udin titik-titik daripada mainannya. Posisinya di sini sepedanya Udin lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada mainannya, daripada mobil mainannya. Lebih panjang, lebih panjang. Nah, ini kita isi. Sepeda Udin lebih panjang daripada mobil mainan. Lebih
panjang daripada mobil mainan. Nah, ini adalah membandingkan benda ya anak-anak ya. Jadi ada kata lebih panjang, lebih pendek itu untuk benda. Kemudian kalau untuk manusia kita mengenalnya dengan lebih tinggi atau lebih pendek itu untuk yang manusia. Nah, di sini ada gambar Udin sedang beribadah dengan keluarganya. Senang sekali bisa beribadah dengan keluarga. Apakah kamu pernah beribadah bersama keluargamu? Nah, pastinya pernah ya anak-anak ya. Kita biasakan ketika di rumah itu harus selalu berjamaah atau beribadah bersama keluarga. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema yang keempat ya. Kebersamaan dalam keluarga. Di sini ada gambar Siti, adiknya, serta ayah dan ibunya sedang bermain di pantai. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga, menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun, melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Nah, ini ya anak-anak ya. Salah satu contohnya adalah keluarganya Siti yang sedang menghabiskan waktu di pantai. Kemarin Ustazah tanya, siapa yang pernah menghabiskan waktu ke kebun binatang? Banyak yang angkat tangan. Menghabiskan waktu bersama keluarga di pantai. Banyak juga yang angkat tangan. Nah, itu ya. Itu adalah salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan bersama keluarga ya. Masya Allah, kebersamaan bersama keluarga itu sangat menyenangkan anak-anak ya. Nah, masuk ke pembelajaran yang pertama. Di sini Siti dan keluarganya sedang piknik di pantai. Masya Allah, seru sekali ya. Bersyukur memiliki keluarga. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Nah, anak-anak, jadi kita harus selalu bersyukur ya, karena memiliki keluarga yang lengkap dan juga bahagia. Setiap hari Siti selalu bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah. Siti bersyukur karena diberikan keluarga yang bahagia. Siti juga bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik gitu. Jadi, cara bersyukur kita sebagai dianugerahi keluarga yang bahagia dan lengkap adalah dengan menjadi anak yang baik, dengan menjadi anak yang solihah, dengan menjadi anak yang pintar ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara kita mensyukuri karena telah dikaruniai oleh Allah keluarga yang bahagia dan juga keluarga yang lengkap, Masya Allah ya. Bersyukur ya anak-anak ya. Jadi, harus jadi anak yang baik ketika di rumah ya. Membantu orang tua, kemudian ketika ada ketika sudah azan itu langsung ambil air wudhu, langsung sholat, mengaji tanpa harus disuruh kalau bisa ya, Masya Allah. Nah, bagaimana caramu berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan? Sebutkan 5 cara kamu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Banyak sekali ya, tadi yang sudah katakan itu. Menjadi anak yang baik, membantu orang tua, kemudian rajin beribadah, dan lain-lain masih banyak. Nah, selanjutnya, nih, berterima kasih. Ustazah akan bacakan sebuah cerita. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada orang tuanya. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tua? Nah, anak-anak, setelah kita berterima kasih kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada orang tua kita. Orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita dari sejak kita lahir hingga kita sudah
menjadi sudah sampai sekarang ini. Kemudian orang tua kita yang selalu menyiapkan makanan yang enak dan sehat untuk kita. Kita harus selalu berterima kasih kepada mereka ya. Caranya bagaimana Ustazah terima kasihnya? Caranya adalah dengan menjadi anak yang baik, dengan menjadi anak yang patuh ya, dengan menjadi anak yang berbakti. Ketika orang tuanya ketika orang tua menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, contohnya, Mbak Nadine, coba cucikan piringnya. Itu anak-anak kalau bisa, iya Bu, gitu ya. Segera penuhi panggilannya, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi bilang nggak mau. Nah, itu nggak boleh ya, harus selalu mau membantu orang tua ya. Nah, kemudian cara bersyukur kita atau cara berterima kasih kita kepada orang tua adalah dengan apa anak-anak? Dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya ayah dan ibu sudah merawat dan mendidikku selama ini. Terima kasih ya ayah dan ibu sudah menyiapkan makanan yang sehat dan enak untukku gitu ya. Masya Allah, banyak sekali cara kita berterima kasih kepada orang tua. Nah, jadi anak-anak ketika di rumah itu harus bersikap baik ya sama orang tua kalian ya anak-anak ya. Jangan mudah membantah. Jangan kemudian apa namanya kalau diberikan nasihat malah malah apa namanya membalas itu tidak boleh ya. Harus bilang ya Bu, ya Ayah begitu ya anak-anak ya. Anak-anak salihah Masya Allah. Nah, Siti dan keluarganya sedang bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan adalah Kasih Ibu. Yuk kita bernyanyi bersama. Nah, di sini ada lagu dengan judul Kasih Ibu. Anak-anak pasti tahu lagu ini ya. Kemarin pernah kita nyanyikan ketika di kelas ya. Nih, sudah nyanyikan lagi ya. Nanti anak-anak sambil mengikuti. Judulnya adalah Kasih Ibu karya SM Mohtar. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Masya Allah, ya. Nah, lagu tersebut bercerita tentang ibu, lagu yang memuji kasih sayang ibu kepada kita. Dari lagu tersebut kita diajarkan untuk sayang selalu kepada ibu, ya anak-anak ya. Kasih ibu itu tidak ada batasnya. Kasih sayang ibu itu tidak terbatas. Jadi kita sebagai anak harus selalu bersikap baik kepada ibu kita, kepada orang tua kita ya. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kita bisa menghiburnya dengan ungkapan pujian. Seperti itu. Bagaimana kamu memuji ibumu? Tulis dan ceritakan di depan kelas. Contohnya, ibu wanita kuat yang membuatku menjadi aman. Wah, Masya Allah. Nah, contoh lagi misalkan ungkapan pujian untuk orang tua. Misalkan, ibuku sangat kuat, ibuku sangat kuat, ibuku bisa membesarkan dan mendidikku hingga aku sudah sebesar ini gitu. Itu adalah contoh kalimat pujian. Contoh lagi misalkan ibu adalah wanita yang tangguh. Ibu adalah superwoman. Ibu bisa mengajariku semua pelajaran yang tidak aku pahami. Nah, itu juga termasuk kalimat pujian ya. Masya Allah, ibu adalah wanita yang hebat. Ibu adalah wanita yang kuat. Nah, karena ibu bisa apa namanya bisa mengantarku kemana-mana. Ibu bisa mengajariku apa saja. Ibu bisa mendidikku apa saja. Masya Allah, itu adalah kalimat pujian. Jangan lupa anak-anak, kalimat pujian itu artinya adalah ungkapan apresiasi kita kepada orang lain gitu ya. Nah, kita kalau misalkan mau memuji boleh, tapi usahakan harus selalu diawali dengan kalimat apa? Masya Allah, seperti itu ya. Jadi, contohnya seperti ini. Masya Allah, ibuku adalah orang yang sangat hebat. Ibuku adalah seorang yang sangat tangguh. Karena ibuku bisa membimbingku
belajar banyak hal. Nah, itu adalah contoh kalimat pujian ya kepada ibu. Membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, Ibu Dayu memberikan satu kantung biji tanah. Satu kantung biji kacang tanah. Dayu minta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Nah, ini adalah karya seni membuat ini ya, meronce dari biji kacang tanah anak-anak. Nanti dibuat seperti seperti apa namanya? Seperti kalung. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak usah kita kerjakan karena waktunya tidak cukup ya. Jadi kita fokus ke ujian saja, ke materi-materi saja. Nah, Siti sedang bersama keluarganya. Siti membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Coba ya kita lihat. Di gambar yang pertama, apakah ini merupakan kegiatan yang membersihkan rumah? Edo sedang menyapu, tentu saja ya, betul ya, kita beri tanda centang. Kalau gambar yang kedua ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Apakah ini contoh membersihkan rumah? Jelas tidak ya, kita beri tanda silang. Selanjutnya, di gambar yang berikutnya, Siti sedang merapikan tempat tidurnya. Apakah ini kegiatan untuk membersihkan rumah? Tentu saja, iya, kita beri tanda centang. Gambar yang terakhir. Nah, ini ada seorang anak yang asal-asalan mengambil snack sampai tumpah-tumpah. Apakah ini kegiatan membersihkan rumah? Tentu tidak, ya. Kita beri tanda silang. Nah, itu anak-anak. Nah, buatlah jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu. Jadwal membersihkan rumah hari Senin. Nah, di sini ya, di sini ada jadwal membersihkan rumah yang bisa diisi oleh kalian. Nanti silakan bisa diisi ayah biasanya tugas membersihkan rumahnya ngapain. Contohnya misalkan ayah biasanya menyapu halaman, ibu tugas membersihkan rumahnya membersihkan rumah dan dapur. Dirimu kemudian kalau misalkan anak-anak, dirimu tuh maksudnya anak-anak ya. Dirimu misalkan membersihkan rumahnya, membersihkan kamar. Kemudian saudaramu misalkan membersihkan mainan yang berserakan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi anak-anak, kita sebagai keluarga harus selalu kompak ya dalam segala hal. Termasuk dalam membersihkan rumah. Jadi jangan hanya ibu saja yang membersihkan rumah. Semua keluarga harus ikut serta dalam membersihkan rumah ya. Begitu. Jadi tidak boleh hanya satu saja atau misalkan tapi ustazah saya punya pembantu di rumah. Nah, meskipun punya pembantu juga harus berlatih untuk selalu membersihkan rumah ya. Nah, membersihkan rumah itu ada banyak sekali contohnya ya kegiatannya. Ada mencuci piring, merapikan mainan, menyimpan sepatu di rak sepatu, kemudian membersihkan membersihkan kasur, kemudian membersihkan halaman belakang atau menyapu teras. Nah, itu banyak sekali. Dengan adanya jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu, maka setiap anggota keluarga memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Karena rumah yang kalian tinggali itu adalah rumah milik bersama. Jadi harus selalu dibersihkan bersama-sama ya, tidak hanya satu orang saja. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran yang kedua. Lani sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besarnya. Nah, jadi ceritanya Lani sedang berkunjung ke rumah nenek lalu bertemu dengan semua keluarga besarnya. Nih, muka-mukanya mirip ya anak-anak ya. Pada sipit-sipit semua. Nah, lalu Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Menurutmu, apa yang harus Lani lakukan? Nah, jadi Lani diberi boneka oleh neneknya anak-anak. Apa yang harus Lani lakukan?
Lani harus mengucapkan terima kasih karena telah diberikan boneka oleh neneknya. Cara mengucapkan terima kasihnya bagaimana anak-anak? Dengan mengucapkan, terima kasih nenek, aku suka sekali dengan boneka ini. Contohnya seperti itu ya. Atau wah boneka ini cantik sekali nenek, terima kasih ya. Itu juga boleh ya anak-anak ya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Nah, karena dengan mengucapkan terima kasih itu menunjukkan bahwa diri kita ini mengapresiasi atau diri kita ini memberikan penghargaan ke orang lain, begitu ya. Lalu di sini Udin sedang menonton televisi bersama keluarganya. Udin bercerita akan tugas sekolahnya. Udin meminta ayah membantu mengerjakan tugas sekolah. Nah, kemudian diskusikan kepada temanmu, apa yang harus Udin katakan kepada ayah? Nah, kemudian kalau misalkan seperti ini, Udin harus berkata bagaimana anak-anak? Udin harus berkata, ayah, bisakah ayah membantuku menyelesaikan tugas sekolah? Nah, atau ayah, bisakah ayah membantuku mengerjakan tugas sekolah? Gitu ya. Jadi harus dengan bahasa yang sopan ya anak ya. Ayah, tolong bantu aku mengerjakan tugas sekolah atau bisakah itu juga boleh. Ya, tidak boleh memaksa. Apalagi tidak menggunakan kata tolong. Ingat harus pakai kata tolong. Jika ayahnya membantu Udin, apa yang harus Udin katakan? Harus mengatakan terima kasih. Terima kasih ayah telah membantuku menyelesaikan tugas sekolah. Gitu ya. Jangan lupa anak-anak untuk selalu mengucapkan tolong dan terima kasih ya. Dibiasakan. Udin sedang berkumpul dengan keluarga besarnya. Paman Udin membuat lomba lompat engklek, lompat dengan satu kaki. Nah, di sini ada pelajaran PJOK, kita lewati saja. Sudah, selanjutnya ke pembelajaran yang ketiga. Bacalah teks bergambar di bawah ini. Pada hari Minggu, Lani membersihkan kebun. Nah, anak-anak di sini ada teks cerita tapi menggunakan gambar ya. Beberapa ada yang menggunakan gambar. Nah, kalau keterangan oh ini bukan Lani, Dayu ternyata ya. Ini kalau gambarnya anak perempuan ini namanya Dayu. Ini ibu dan ayah. Kalau gambarnya ini namanya rumah berterima kasih. Puji, kalau gambarnya jempol, puji. Ini rumput dan ini bunga ya. Coba sudah bacakan ya. Nah, sudah bacakan lagi dari yang pertama. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Di rumah, Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar, ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Lalu, ayah dan ibu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ayah dan ibu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu. Nah, itu adalah contoh cara membaca ya anak-anak ya. Cara membaca jika teksnya itu ada beberapa yang bergambar. Kita cukup melihat dari keterangan yang ada di bawah sini. Seperti itu. Nah, nih, pernahkah kalian membantu orang tua, anak-anak? Di sini siapa yang biasanya membantu orang tua di rumah? Nah, bagaimana perasaanmu saat membantu mereka? Pasti senang ya, anak-anak ya, karena kita dengan membantu orang tua itu kita bisa meringankan pekerjaan mereka gitu. Pastinya mereka juga sangat senang kalau kita mau membantu mereka. Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Nah, lalu ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Berikan tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu membandingkan benda. Benda manakah yang lebih berat? Di sini ada alat namanya timbangan ya, anak-anak ya. Ini namanya timbangan. Di sini kita akan menimbang 2 buah bantal dengan 1 guling. Yang manakah yang paling berat? Caranya melihat yang mana yang paling berat itu dari arah ininya anak-anak. Nah, ini yang sudah tunjukkan ini. Nah, kalau dia lebih condong ke bawah berarti dia yang lebih berat ya. Nah, dari 2 bantal dan guling manakah yang lebih berat? Jelas 2
bantal ya. Nih ya, karena dua bantal ini lebih ke bawah, jadi dia lebih berat. Selanjutnya, bentar. Kemudian di gambar yang kedua, manakah yang lebih berat dari gambar dari sepatu dan juga sandal? Mana yang lebih berat? Kita coba lihat, timbangannya lebih mengarah ke arah sepatu ya. Jadi sepatu yang lebih berat, kita beri tanda centang. Lalu berikutnya, nah kita lihat, manakah yang lebih berat? Apakah alat pel atau alat pel dan ember atau pel saja? Mana yang lebih berat? Kita lihat ini timbangannya lebih ke bawah ke ini ya, lebih ke bawah ke arah ke benda yang ini. Ke benda yang pel dan juga ada embernya. Jadi yang ini yang lebih berat ya. Anak-anak jangan lupa untuk melihat mana yang lebih berat itu kita lihat timbangannya. Kalau dia lebih mengarah ke bawah, nah berarti dialah yang lebih berat ya. Benda itu yang lebih berat. Selanjutnya, di sini ada gambar serok dan juga dua ember. Serok dan juga dua ember. Yang manakah yang lebih berat? Nah, dua ember lebih berat karena dua ember ini lebih mengarah ke bawah. Jadi kita beri tanda centang. Selanjutnya, paham ya anak-anak ya? Ini mudah sekali, insya Allah pasti bisa. Nah, di sini ayo mengamati. Menurutmu, manakah yang benda paling berat? Menurutmu, manakah benda yang paling ringan? Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Berikan tanda centang untuk benda yang lebih berat. Nah, berikan tanda centang untuk benda yang lebih berat. Ini kita lihat dulu perbandingan dari ember dan juga bantal. Ember dan juga bantal. Nih, ember, ya, serok dengan ember lebih berat ember. Tapi kalau ember dibandingkan dengan bantal, lebih berat bantal. Jadi lebih berat bantal ya. Nah, kemudian yang bawah, bantal jika dibandingkan dengan sepatu lebih berat sepatu. Tapi kalau sepatu lebih dibandingkan sama alat pel, lebih berat alat pel. Jadi lebih berat yang alat pel ya. Nah, benda manakah yang lebih berat? Ini adalah benda yang lebih berat ya. Karena dua benda ini mengarah ke bawah semua. Coba perhatikan ya. Alat pel dan sepatu ini semuanya mengarah ke bawah timbangannya. Nih kita lihat lagi ke atas, alat pel dan sepatu. Nih, alat pel dan sepatu dua-duanya timbangannya mengarah ke bawah ya, mengarah ke benda itu. Jadi dua benda ini adalah benda yang terberat ya anak-anak ya. Nah, kalau bantal ini masih ringan ternyata. Nih, karena bantal ini ada yang masih di atas, jadi dia bukan termasuk benda yang paling berat. Selanjutnya kita ke yang berikutnya. Nih, mana ya tadi ya? Nah, berikutnya. Oh, coba kita isi ini ya anak-anak ya. Kita isi titik-titiknya ini. Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Berarti benda yang teringan pertama adalah kita lihat lagi gambarnya. Adalah serok, lalu ember ya. Lihat ini, lihat benda yang ringan urutannya adalah serok. Karena serok ini urutan pertama yang ada di atas serok, lalu ember. Yang ketiga adalah bantal. Lalu apalagi yang berikutnya? Setelah bantal, benda yang teringan berikutnya adalah sepatu. Yang terakhir, yang terberat adalah alat pel. Begitu ya anak-anak ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Coba kamu bandingkan benda-benda di sekitar kelasmu. Susunlah benda-benda itu dari yang terberat ke yang teringan. Nah, ini kita lewati dulu. Nih, amati gambar di bawah ini.
Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Nih, Udin bersama keluarga akan menghabiskan waktu ke kebun binatang. Siapa di sini yang sering ke kebun binatang, anak-anak? Kemarin waktu sudah tanya di sekolah, ternyata ada banyak sekali yang sering ke kebun binatang sama keluarganya. Sampai ada yang menunjukkan foto pergi ke kebun binatang ya, Masya Allah. Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Nih, mereka menggunakan apa ini? Sepatu. Mereka menggunakan sepatu agar kakinya bersih. Bagaimana denganmu? Apakah yang akan kamu pakai jika keluar rumah? Kita menggunakan pakaian yang syar'i tentunya karena kita beragama Islam, memakai jilbab, memakai rok, kaos kaki, dan yang penting adalah menutup aurat dan juga nyaman. Pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini. Nah, di sini Anda memilih alas kaki nih ya. Ini pelajaran pelajaran PJOK tapi tidak apa-apa ya anak-anak ya. Sepertinya ini keluar ketika di ujian. Nah, kalau ini adalah ini sudah tulis saja ya. Ini sudah tulis saja. Gambar sepatu yang di atas ini adalah sepatu bola. Gambar sepatu bola. Nah, berikutnya kalau yang gambar berikutnya ini adalah gambar sepatu untuk sepatu cats itu sepatu untuk berolahraga. Sepatu olahraga. Nah, kalau yang berikutnya, yang gambarnya warna biru, ini adalah sepatu untuk menyelam, sepatu untuk berenang, atau sepatu untuk menyelam. Sepatu untuk berenang atau menyelam. Kelihatan nggak ya? Ini sudah tulis di bawahnya ya. Atau menyelam. Nah, kalau yang berikutnya itu adalah gambar sandal ya. Kita semua pasti punya. Sandal ini biasanya kita gunakan ketika apa anak-anak? Ketika bermain sandal. Nah, itu adalah sandal ya. Nah, ini sudah jelaskan. Yang pertama dari sandal dulu ya. Sandal ini biasanya kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang misalkan pergi ke warung, bermain sama teman, atau misalkan pergi bersama naik sepeda. Itu biasanya kita menggunakan sandal. Selanjutnya, kalau gambar yang berikutnya, ini sepatu untuk berenang. Biasanya sepatu ini digunakan untuk penyelam. Untuk menyelam di laut atau sepatu untuk berenang ya. Nah, berikutnya ada juga sepatu olahraga. Sepatu olahraga ini biasanya dipakai ketika pelajaran olahraga, misalkan bermain basket, bermain voli, bermain bulu tangkis, itu biasanya menggunakan sepatu olahraga atau sepatu cats ya. Nah, kalau yang ini, yang sepatunya ada gigi-giginya ini dinamakan sepatu bola ya. Sepatu yang biasanya digunakan untuk pemain sepak bola. Begitu anak-anak. Selanjutnya kita ke yang materi berikutnya. Kebersamaan dengan keluarga sungguh menyenangkan. Kebersamaan keluarga Benny diabadikan dengan foto bersama. Yuk kita lihat Benny menyiapkan untuk foto keluarganya. Nah, di sini ada tugas untuk membuat bingkai foto menggunakan ini ya anak-anak ya, menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari alam. Nah, kebersamaan keluarga Edo dilakukan setiap hari. Setiap malam mereka berkumpul bersama di rumah. Ayah Edo membaca koran, ibu menjahit dan merajut pakaian. Edo mengerjakan tugas sekolah. Terkadang Edo memerlukan bantuan kepada orang tua. Kedua orang tuanya. Ayo bantu Edo dan orang tuanya menyampaikan ungkapan yang tepat. Nah, jadi bagaimana anak-anak? Misalkan Edo memerlukan bantuan orang tuanya, maka Edo harus mengatakan kata tolong ya, harus mengucapkan kata tolong. Tolong ibu, bisakah ibu membantuku menyelesaikan tugas rumah, tugas sekolah. Kalau misalkan bilang lagi ke ayah, ayah, bolehkah aku meminta tolong untuk merapikan
kasur gitu ya. Nah, pilihlah ungkapan yang tepat untuk gambar di bawah ini dengan membuat garis. Nah, di sini. Nih ya, ini adalah ungkapan Edo meminta tolong kepada ayahnya. Gambar yang pertama. Coba kira-kira percakapannya yang mana anak-anak dari gambar-gambar ini? Yang ini ya, ayah boleh minta tolong untuk membantuku. Nah, ini pasangannya yang ini. Nah, selanjutnya, kemudian, hmm, nah, selanjutnya gambar yang berikutnya ini pasangannya yang mana kalimat percakapannya? Yang ini. Wow, Edo hebat, jadi anak mandiri gitu. Ini pasangannya yang ini ya. Setelah diberi bantuan, kita harus apa namanya? Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih ayah atas bantuannya gitu ya. Nah, mengucapkan terima kasih sebelum meminta bantuan harus mengucapkan tolong. Siti sedang berkunjung ke rumah pamannya. Paman Siti mengundang seluruh keluarga besarnya. Paman Siti sedang syukuran rumah barunya. Siti dan sepupunya bermain di pekarangan rumah. Sepupu Siti mengajak bermain lompat kotak. Nah, ini kita lewati saja, ini pelajaran PJOK. Melakukan kegemaran bersama keluarga. Sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua. Tulis sebanyak 10 kali. Nah, terima kasih ibu. Nih ya, kita tulis. Nah, sebentar ya anak-anak ya.
Ya, kita lanjutkan. Tulis 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Contohnya, Beni, bisa tolong bantu saya mengangkat meja? Ucapkan terima kasih kepada siapapun untuk memberi pertolongan. Jadi, anak-anak usah ingatkan lagi. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata tolong ketika kita meminta bantuan kepada orang lain ya. Sudah, mohon maaf tadi sudah tinggal sebentar ya, ada keperluan tadi sebentar. Nah, selanjutnya, Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Nah, ini kita bisa mengukur benda menggunakan timbangan. Timbangannya bisa kita buat dari hanger anak-anak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini Edo dan teman-temannya sedang mengukur benda membandingkan benda menggunakan timbangan. Nah, caranya seperti ini anak-anak ya. Nah, coba kita lihat ya, kita bandingkan lagi. Manakah mainan yang paling berat? Coba kita lihat di sini. Ada mobil polisi, robot, monyet, mobil polisi, robot, dan juga bebek. Manakah yang paling berat? Kita lihat. Mobil polisi dengan robot ternyata lebih berat mobil polisi. Kalau mobil polisi jika dibandingkan dengan monyet ternyata lebih berat monyet. Lalu kalau misalkan bebek dibandingkan dengan robot ternyata lebih berat robot. Benda manakah yang paling berat? Kalau benda yang paling berat berarti yang ini. Sebentar anak-anak ya. Sudah lihat dulu. Nah, ini kita bisa lihatnya mana yang paling berat itu dari sini ya. Dari ini. Dari timbangan yang lebih mengarah ke bawah. Jadi ada mobil polisi, lalu ada monyet, dan juga ada robot. Benda manakah yang paling berat? Yang paling berat adalah robot ya. Benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan adalah bebek. Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Berarti benda yang paling berat adalah robot. Lalu setelah robot itu ada nih. Ya, ini sepertinya pertanyaannya agak sedikit rancu ya anak-anak ya. Kita lewati saja yang ini. Nah, mohon maaf ya anak-anak ya, di buku PBT ini memang banyak sekali yang kalau usah bandingkan dengan buku yang lain agak sedikit rancu cara membuat pertanyaannya ya. Nah, yang ini lihat dah. Kalau ini insya Allah ini gampang ya. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Perbandingan satu mainan satu mobil-mobil polisi adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelereng ya. Ini sudah tulis di atas ini. 5 kelereng. Lalu bebek perbandingannya adalah 3 kelereng. Lalu yang berikutnya nanti sudah jelaskan lebih lanjutnya. Nanti sudah jelaskan tentang timbang-timbangan ini ya, materi menimbang ini ketika di kelas ya, insya Allah. Selanjutnya kalau bebek-bebek ini perbandingannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelereng. Kalau robot perbandingannya adalah 1, 2, 3, 4. 4 kelereng. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat. Kalau menggunakan kelereng itu bisa kita lihat anak-anak. Jadi ini ya, dijelaskan lagi. Mobil polisi perbandingannya sama dengan 5 kelereng. Mainan bebek perbandingannya sama dengan 3 kelereng. Lalu monyet ini ya, mainan monyet perbandingannya sama dengan 6 kelereng. Sedangkan robot mainan perbandingannya sama dengan 4 kelereng. Nah, dari sini bisa kita lihat kesimpulan benda yang terberat itu ternyata dilihat dari yang kelerengnya lebih banyak jumlahnya. Manakah kelereng yang lebih banyak jumlahnya? Dari 5, 3, 6, dan juga 4. Nah, yang lebih banyak jumlahnya adalah mainan
monyet. Selanjutnya mana yang lebih berat lagi anak-anak? Yang kelerengnya lebih banyak lagi yang mana? Selanjutnya adalah mobil polisi. Yang berikutnya adalah robot. Dan yang ketiga adalah, yang terakhir adalah bebek. Nah, ini kita tulis di atas ini ya. Nah, begitu. Jadi, manakah mainan yang terberat adalah boneka monyet. Manakah mainan yang paling ringan? Yang paling ringan adalah bebek. Kemudian susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, ingat tadi kita sudah menyusun ya. Yang pertama adalah boneka monyet. Boneka monyet. Lalu, apalagi tadi? Mobil polisi. Lalu robot, dan yang terakhir adalah bebek. Nah, gitu ya anak-anak ya. Kita lihatnya dari perbandingan ini. Perbandingan yang menggunakan kelereng. Kalau menggunakan ini lebih mudah anak-anak. Nah, jadi untuk melihat benda yang lebih berat itu kita bandingkan dari jumlah kelereng yang lebih banyak, yang paling banyak. Yang paling banyak ada 6. Berarti yang paling berat pertama adalah boneka monyet. Berikutnya, yang paling berat berikutnya adalah yang jumlah kelerengnya terbanyak berikutnya adalah 5. 5 berarti yang terberat berikutnya adalah mobil mainan polisi. Lalu ada robot, yang ketiga, yang terakhir adalah bebek. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya, berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Nah, mainan robot digabung dengan bebek karet ya, kita jumlahkan. Mainan robot itu jumlah kelerengnya ada 4. 4 ditambah dengan bebek karet ada 3. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan, coba kita hitung bersama ya. Ini sudah tulis di sini. 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Setelah angka 4, angka 5, 6, 7. Ada 7. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Jumlahnya adalah 7 kelereng. Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Kita lihat lagi ke atas. Mobil-mobilan digabung dengan bebek karet. Mobil-mobilan ada 5. Nah, 5 ditambah 3. Kita tulis di sini ya. 5 ditambah 3 sama dengan berapa? Setelah angka 5, angka berapa anak-anak? 6, 7, 8. Jadi, jumlah kelerengnya ada 8 ya. Selanjutnya nomor 3. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, sekarang kita menghitung selisih. Selisih antara boneka dengan mainan robot. Berarti dikurangi anak-anak. Boneka dengan mainan robot. Boneka jumlahnya ada 6. Mainan robot jumlah kelerengnya ada 4. Berarti karena yang ditanyakan adalah selisih, maka kita kurangi ya. Berarti 6 dikurangi 4. Dikurangi 4. Sama dengan berapa? 6 dikurangi 4. Coba jarinya ke angka 4 dulu anak-anak. Sekarang kita hitung mundur ya. Dari angka 6 kita hitung mundur. 6, 5, 4, 3. Nah, sisanya tinggal berapa? Tinggal 2. Jadi selisihnya ada 2. Selanjutnya, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan selisih mobil-mobilan? Wah, ini Masya Allah. Berapa kelereng berat antara bebek karet dan robot? Bebek karet dan robot tadi. Bebek karet dan robot 6 dikurangi 3 ya. Sebentar, saya ulang. Berapa selisih berat antara bebek karet dan robot? Bebek karet ada 4. Kemudian bebek karet ada 3, robot ada 4, dan mobil-mobilan ada 5, 4,
4, 3, dan 5. 3, 4, dan juga 5. Nah, bebek karet, nih, lihat anak-anak usah tulis ya. Berapa selisih berat antara bebek karet? Ada 3, ada 4. Lalu robotnya itu ada 5 ya tadi ya, sudah lihat lagi. Bebek karet ada 3, mohon maaf, bebek karet ada 3, robot mainan dan mobil-mobilan 3, 4, dan 5. Nah, berarti ini 3, nih ya. Ini dihapus aja ini nih. Berarti ada 3, 4, dan juga 5. Nah, ini selisihnya berapa anak-anak? Berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Selisihnya ada 1. Kok bisa 1, Ustazah? Karena hanya berpindah 1 angka saja ini. Dari 3 ke 4 bertambah 1. Dari 4 ke 5 juga bertambah 1. Jadi selisihnya hanya 1 kelereng ya. Nah, selanjutnya beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Nah, mobil-mobilan plus boneka monyet kita hitung. Mobil-mobilan plus boneka monyet. Berikan alasanmu. Kita hitung tadi jumlah kelerengnya ada berapa ya? Mobil-mobilan plus boneka monyet ada 5 ditambah 6. Ya, mobil-mobilan ada 5 kelereng, boneka monyet ada 6. 5 ditambah 6. Nah, ini kita belajar lagi. Mobil-mobilan ada 5, boneka monyet ada 6. Nah, sebentar ya anak-anak ya. Ini, nah di sini. Mobil-mobilan plus boneka monyet. Ini ada 6. 5 ditambah 6 sama dengan berapa? Jarinya ke angka 6. Setelah angka 5 adalah angka 6, 7, 8, 9, 10, 11. Adalah angka 11. Sebentar ya, Ustazah charger dulu laptopnya. Alasanmu. Berarti ini totalnya ada, sebentar ya. Nah, ini. Oh, ini buat mengisi yang mana yang dicentang ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya boneka monyet plus robot. Boneka monyet tadi jumlahnya ada 6. Boneka monyet tadi jumlahnya ada 6 kelereng. Robot jumlahnya ada berapa ya? Kita lihat lagi ke atas. Robot jumlahnya ada 4. Robot jumlahnya ada 4. Nah, ada 4. 6 ditambah 4 sama dengan berapa? Coba jarinya ke angka 4 dulu anak-anak. Setelah angka 6 angka berapa? 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, dari 2 perbandingan ini, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Yang lebih banyak jumlahnya berarti dialah yang lebih berat ya. Nah, oh nih, beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Berarti benda yang lebih sedikit jumlahnya adalah benda yang paling ringan. Nah, cara melihatnya dari mana Ustazah? Dari angka 11 dan 10. Manakah yang lebih kecil angkanya? Yang lebih sedikit mana dari 11 dan 10? 10. Jadi yang lebih ringan pertama adalah yang boneka monyet dan juga robot. Kita beri tanda centang. Selanjutnya, nomor 2, mobil-mobilan plus robot. Mobil-mobilan tadi ada 5. Robot tadi ada 4 ya. 5 ditambah 4. Kita jumlahkan lagi di sini. Mobil-mobilan tadi ada 5 kelereng.
Robot tadi ada 4 kelereng. 5 tambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Jarinya ke angka 4 dulu. Setelah angka 5 adalah angka 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, selanjutnya bebek karet dan juga boneka. Bebek karet berapa ya kelerengnya ya? Bebek karet dan boneka. Bebek karet ada 3 ditambah 6. 3 ditambah 6. 3 ditambah 6. Nah, 3 ditambah 6 sama dengan berapa ya? Coba ini dibalik juga bisa anak-anak. Misalkan 6 ditambah 3 juga boleh, nanti hasilnya sama. Sekarang jarinya ke angka 3 anak-anak, jarinya ke angka 3. Setelah angka 6 angka berapa? 7, 8, 9 ya. Jadi totalnya ada 9. Nah, oh ternyata jumlahnya sama ya. Coba saya cek lagi ya. Kok jumlahnya sama ya? Mobil-mobilan plus robot. Kelerengnya ada berapa? Mobil-mobilan plus robot. Mobil-mobilan ada 5. Robot ada 4. Iya benar, ternyata jumlahnya sama. Nah, sama-sama 9. Karena sama-sama 9, jadi tidak ada yang lebih ringan ya. Tidak ada yang lebih ringan. Selanjutnya, boneka plus robot. Boneka plus robot. Boneka berapa ya boneka? Boneka ada 6 ditambah robot ada boneka ada 6 ditambah 4. 6 ditambah 4. Nah, ini 6. Kemudian ditambah 4. Di sini 4. Nah, selanjutnya mobil-mobilan plus bebek karet. Mobil-mobilan jumlah kelerengnya ada berapa? Mobil-mobilan ada 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 6 ditambah 4. Sekarang jarinya ke angka 4 anak-anak. Setelah angka 6 angka berapa? 7, 8, 9, 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 5 ditambah 3 sama dengan, coba jarinya ke angka 3 biar lebih mudah. Setelah angka 5 angka 6, 7, 8. Nah, dari angka 10 dan angka 8 manakah yang angka yang paling sedikit atau angka yang paling kecil? Angka 8 ya, jadi angka ini adalah angka yang paling sedikit. Nah, jadi yang paling ringan adalah mobil-mobilan plus bebek karet. Begitu anak-anak. Nah, karena kok bisa Ustazah? Karena kita lihat dari angka 10 dan angka 8 manakah angka yang paling kecil? Jadi, angka 8 yang paling kecil. Nah, berarti itu adalah yang paling ringan. Berikutnya, bebek karet plus robot. Bebek karet ada berapa tadi jumlahnya ya? Bebek karet ada 3 ditambah 5. Bebek karet 3 ditambah 4. Berarti di sini kita tulis 3 ditambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 ya. Kemudian boneka plus mobil-mobilan. Boneka tadi jumlahnya ada boneka plus mobil-mobilan. Boneka ada 6 ditambah 5. 6 ditambah 5. Nah, jumlahnya ada berapa? 6 tambah 5. Sekarang jarinya ke angka 5 anak-anak. Setelah angka 6 angka berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, dari angka 7 dan angka 11, manakah angka yang paling sedikit? Jelas angka 7. Nah, berarti bebek karet dan robot adalah benda yang paling ringan ya anak ya. Begitu cara mengerjakannya. Jadi ini melibatkan penjumlahan dan juga perbandingan bilangan, yang manakah bilangan yang paling banyak, yang manakah bilangan yang paling sedikit. Seperti itu ya. Masya Allah panjang sekali ya ternyata ya. Nanti insya Allah akan sudah jelaskan lagi ketika di sekolah ya. Nah,
Keluarga Beni berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Beni ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Beni berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat, benda yang mengapung itu ringan, benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ya. Benda yang kita lihat perkataan ayah Beni lagi. Benda yang tenggelam adalah benda yang berat. Bahwa benda yang tenggelam itu benda yang berat. Benda yang mengapung itu ringan. Kalau benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Nah, berarti kita lihat di sini. Ini ada mainan kapal-kapalan, ada tas dan juga ada batu. Di sini kita tulis ya. Nah, ini namanya benda yang mengapung. Kalau ini benda yang melayang. Dan ini adalah contoh benda yang tenggelam ya. Batu itu adalah contoh benda yang tenggelam. Nah, selanjutnya dari tiga benda ini tadi kata ayah Beni, benda yang mengapung adalah benda yang paling ringan. Benda yang tenggelam adalah benda yang paling berat ya. Batu ketika dimasukkan ke dalam air itu jelas dia akan tenggelam karena dia memiliki berat yang paling memiliki beban yang lebih berat. Itu adalah batu. Selanjutnya ada juga nih benda yang mengapung. Benda yang mengapung adalah benda yang paling ringan. Nah, lalu ada juga benda yang melayang. Benda yang melayang ini lebih berat daripada benda yang mengapung. Jadi kalau misalkan diurutkan, benda yang paling berat adalah batu, lalu tas, dan terakhir adalah perahu kertas. Kalau diurutkan dari benda yang paling ringan berarti yang pertama adalah perahu kertas, tas, lalu batu ya. Nah, gitu. Nah, kita juga bisa membuat timbangan menggunakan ini anak-anak menggunakan penggaris ya. Nah, gampang sekali ya, benda-benda di sekitar kita bisa kita gunakan menjadi sebuah timbangan. Seperti itu. Sekarang masuk pembelajaran yang ke-6. Di sini ada poster, ayo bersihkan rumah. Nah, rumah bersih, badan sehat, orang tua senang. Nih ya, gambarnya adalah gambar apa ini? Superwoman ya, Superman. Superman sedang membawa sapu, ada pel dan juga ada sulak ya, Masya Allah. Nah, materinya banyak sekali ya. Nanti insya Allah akan Ustazah jelaskan kembali anak-anak ketika di sekolah biar lebih paham ya. Nah, teman-teman Siti di kelas membuat tulisan di kertas. Tulisannya mengenai ajakan membersihkan rumah. Ayo kita bantu Siti dan teman-temannya. Jangan lupa warnai dan hiaslah. Contoh, bereskan tempat tidurmu. Nah, di sini kita akan berlatih membuat poster dari kertas ya anak-anak ya. Poster itu adalah sebuah ajakan, sebuah himbauan agar orang-orang melakukan himbauan itu. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh lagi misalkan, nih, bereskan tempat tidurmu. Atau contoh lagi misalkan di WC-WC umum itu anak-anak siaran WC setelah digunakan. Nah, digunakan. Terus contoh lagi misalkan kalimat ajakannya adalah apalagi ya? Rapikan kembali mainanmu. Nah, contoh lagi misalkan apalagi ya? Bereskan tempat tidurmu
Bereskan tempat tidurmu agar bersih dan juga enak untuk dipandang ya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat poster anak-anak. Ada banyak sekali contohnya. Nah, ini ya. Kalau misalkan mau ditambah pakai kalimat rumah bersih, badan sehat, orang tua senang. Nah, itu juga boleh. Nah, misalkan udah dicontohkan lagi. Ayo, 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 ayo rapikan kamarmu. Nah, itu juga boleh ya. Masih banyak lagi kalimat-kalimat ajakan yang lainnya. Nah, dari kalimat-kalimat ajakan itu bisa kita buat poster anak-anak. Bisa kita gambar tambahi dengan gambar-gambar yang menarik, bisa kita beri warna dan lain-lain ya. Nah, keluarga Siti selalu pergi bersama. Suatu malam mereka makan malam bersama. Siti ingin tahu siapa yang paling berat. Yuk bantu Siti. Perhatikan gambar di atas, diskusikan dengan temanmu. Siapa di antara mereka yang menurutmu paling berat? Nah, kita lihat ya. Di sini ada Ibu Siti, ada Siti dan juga Ayah Siti. Yang paling berat kira-kira yang mana? Kita lihat. Ternyata Ayah Siti dan juga Siti adalah orang yang kurus ya. Nah, Ibu Siti adalah orang yang gendut. Jadi yang paling berat adalah Ibu Siti. Nah, siapa di antara mereka menurutmu yang paling berat? Ibu Siti. Bagaimana cara kamu mengukurnya? Adalah dari berat badannya, gitu ya anak-anak ya. Kelihatan ini dari gambarnya. Berikutnya, ayo bermain peran. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Nah, di sini ada percakapan antara Bapak dan juga Udin. Nah, Bapak berkata kepada Udin, Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Bisa, Pak. Apa yang bisa Udin bantu? Bantu Bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik, Pak, akan Udin kerjakan. Wah, terima kasih Udin. Kamu memang anak yang hebat. Bapak bangga padamu. Jadi jangan lupa anak-anak, di dalam perkataan ini ada ungkapan tolong ya. Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Ini bapaknya sedang meminta bantuan kepada Udin dengan kata tolong atau menolong. Nah, ini katanya sama ya. Kemudian Udin berkata, baik Pak. Nah, setelah dibantu, Bapak tidak lupa mengucapkan apa? Terima kasih. Wah, terima kasih Udin. Kamu memang anak yang hebat. Bapak bangga kepadamu. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah, Alhamdulillah sudah selesai materinya. Kita sudah 1 jam lebih ya anak-anak ya ternyata ya. Alhamdulillah. Nanti ini Ustazah berikan langsung materinya, langsung Ustazah selesaikan. Karena mengingat pekan depan itu sudah ujian. Maksudnya 2 pekan lagi itu sudah ujian anak-anak ya. Nanti Ustazah akan menjelaskan lagi materi dari awal. Tema 3, tema 1, tema 2, tema 3 sampai tema yang keempat ya. Anak-anak jangan lupa untuk belajar ya. Kerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa dikumpulkan. Kemudian jangan lupa untuk selalu belajar. Tidak hanya pelajaran tematik, tapi pelajaran yang lainnya juga sama gitu ya. Alhamdulillah, nanti jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya langsung ke Ustazah. Untuk hari ini tidak ada tugas dulu ya. Tugasnya mungkin nanti ada tugas Ustazah kasih lewat GC, tapi mungkin nanti mengerjakan evaluasi saja ya. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.